Setelah mengubah laporan Anda, kami akan menunjukkan anak ini abnormal. Biaya pembuatannya akan terpisah. Dan tuduhan kasusnya akan terpisah. Secara total, kamu harus membayar satu kekurangan. Ini terlalu banyak. Bagus. Kamu bisa pergi ke tempat lain. Oke kalau begitu. Mari kita pikirkan. Nanti kami akan memberitahu Anda. Mendengarkan. Saya katakan kepada Anda dengan simpati bahwa, jika lebih dari 8 minggu, maka dia, kehidupan menjadi lebih terancam. Kalian semua pikirkan dulu tentang hal itu. Saya bisa menawarkan Anda beberapa diskon. Itu akan menjadi 75.000 untukmu. Kalian semua berpikir, kalau begitu beritahu aku. Feles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Halo. Ya. Dari mana kita akan mendapatkan uangnya? Ayo pergi ke tempat lain, di mana pekerjaan akan dilakukan dalam. Apakah kamu sudah gila? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan dokter? Hidupmu bisa dalam bahaya. Aku tidak takut dengan bahaya apapun. Aku selokan pada Tuhan. Jika aku tidak peduli dengan ibuku, maka aku akan memakan racun dan mati. Kenapa kamu bicara seperti ini? Anak ini tidak ilegal. Kamu ada dalam kontrak pernikahanku. Anak ini akan tetap ilegal, namun ini diperbolehkan. Aku tidak bisa menempatkan kontrak pernikahan kita sebagai jimat di lehernya. Anak ini hanya akan diizinkan dalam satu kondisi. Jika kamu menerimanya di depan masyarakat ini dan di depan orang tuamu, bahwa kamu adalah ayahnya, yang tidak akan kamu lakukan. Romaisa ayahku ada di rumah sakit. Ban telah menahan rumah kami sebagai hipotek. Kami memiliki pinjaman pada kami. Dan selain itu kamu juga ribut dengan istri dan anakmu. Aku menyelamatkanmu dari keributan ini. Dengarkan, ayahku tidak dalam kondisi seperti ini yang aku bicarakan kepadanya tentang topik ini sekarang. Kamu tunggu sebentar. Tidak ada timer. Sekarang aku tidak akan menunggu lagi. Aku awalnya punya harapan itu, bahwa orang tuamu akan datang dan kami memberitahu mereka dan mereka akan menerimanya. Jadi aku pergi bersamamu ke rumahmu. Aku akan berbicara dengan ibumu dan meyakinkannya. Ya kamu akan meyakinkannya dan mengatakan kebohongan padanya dan kemudian berlari menuju istri keduamu. Aku belum menikah. Tapi kamu akan menjadi. Berapa banyak uang yang kamu miliki? Aku hanya punya sepeda. Berapa banyak uang yang bisa kita peroleh dari ini? 25.000. Kemudian, dari mana kita akan mendapatkan sisanya? Aku melakukan sesuatu. Ayo pergi sebelum dokter kembali. Aku akan mengantarmu pulang. Ibu, kamu mungkin disalahpahami. Mungkin, jadi dia bukan Romaisa. Itu sudah cukup, Gina. Aku memberitahumu bahwa aku pernah melihatnya naik sepeda motor dengan seorang anak laki-laki. Ibu itu tidak wajib. Mungkin saja dia temannya. Ibunya juga punya teman seperti itu. Ibu biarkan saja. Kamu hanya akan mengkhawatirkan hal yang tidak berguna. Syukur kepada Tuhan karena Taimur telah pergi. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mengenalkan Romaisa padanya? Oke sekarang, tinggalkan saja. Aku meninggalkanmu di rumah lalu. Aku harus pergi ke rumah sakit. Tidak, aku akan pergi ke rumah sakit bersamamu. Saya perlu bertanya tentang kesehatan saudara Hamid. Dan bicara dengan Kishwer juga. Lalu bagaimana kamu akan kembali? Ayahmu akan datang menjemputku dari sana. Sekarang mari kita pergi. Apa kabar saudara Hamid dan apa kabar? Saya baik-baik saja. Dan apa kabarmu? Aku juga baik-baik saja. Duduk. Ya tentu saja. Saudara Hamid, saya telah menyebutkan kepada Farok bahwa jika kalian ingin pernikahan ini terjadi lebih awal, maka kita harus hormati keinginan Anda. Ya. Terima kasih. Haruskah aku ikut denganmu? Tidak, tidak perlu. Sebenarnya, di mana Taimur? Dia sudah pulang sebentar untuk beberapa pekerjaan. Tapi dia baru saja bertemu kita di pusat perbelanjaan. Sebenarnya aku sudah memberitahunya untuk mengambil sesuatu untuk pernikahannya. Ibu, sekarang waktunya untuk putaranku. Aku akan bergabung. Bibi, jaga dirimu baik-baik. Aku akan segera datang. Ngomong-ngomong, dia adalah anak yang sangat penurut. Saat pesan Anda keluar, dia pergi tiba-tiba. Tapi aku heran dia pergi lebih dulu. Kami tapi belum sampai.
Sebenarnya, aku memberitahunya beberapa karya. Mungkin dia sedang sibuk dengan hal itu makanya dia terlambat. Salam. Bagaimana wawancaramu? Ya. Itu berjalan dengan baik. Apa yang terjadi? Mengapa kamu diam saja? Tidak seperti itu. Oke, baiklah. Apa semua itu? Hari ini aku membersihkan lemari. Banyak barang lama keluar. Ibu. Itu. Kamu menyimpan gaun itu sampai sekarang. Ya anakku, ayahmu memberikannya kepadamu pada ulang tahunmu yang kelima. Dan anakku ini adalah tanda terakhir ayahmu. Yang dia berikan padamu sebagai hadiah. Kamu jarang memakainya. Lalu aku simpan di lemari. Aku pikir putrimu akan memakainya. Anak saya, kenapa kamu menontonnya seperti ini? Itu milikmu. Kenapa kamu menangis? Romaisa, mengapa kamu menangis? Tidak ada apa-apa, Ibu. Aku hanya merindukan ayahku. Anak saya, aku membawakan air untukmu. Salam. Salam. Di mana ayah? Mereka telah membawanya untuk tes. Kamu mau pergi kemana? Pergi ke lab untuk memeriksanya. Mendengarkan. Kemana kamu pergi? Aku sudah memberitahumu. Aku pergi bekerja. Pekerjaan apa yang kamu miliki di pusat perbelanjaan? Saudari Sabahat datang. Aku sudah memberitahunya bahwa Taimur ada di rumah. Lalu dia memberitahuku bahwa kamu bertemu dengannya di pusat perbelanjaan. Dan dia juga berkata, ketika pesanku datang, lalu kamu mengatakan kepada mereka bahwa ibu segera meneleponku. Kenapa kau membuatku berbohong di depannya? Anakku, ada apa? Kenapa kamu jadi bingung terus? Sebenarnya, Anakku, kapan kamu akan menikah dengan Gana? Maka semuanya akan baik-baik saja. Kamu jangan khawatir. Saudari Sabahat mengatakan bahwa, atas permintaan Saudara Hamid, agar pernikahan terjadi secepatnya, kita akan mengatur kontrak pernikahan itu besok. apa? Jika Anda ingin menelepon salah satu teman Anda maka Anda bisa menelpon mereka di acara pernikahan. Saudara Farok akan mengatur semuanya. Dia orang yang baik. Mereka sangat memperhatikan kami. Aku akan menemui ayah. Kenapa kamu bicara seperti itu? Anak ini tidak ilegal. Kamu ada dalam kontrak pernikahanku. Anak ini ilegal, namun dia dibolehkan. Aku tidak bisa menempatkan kontrak pernikahan kita sebagai jimat di lehernya. Anak ini hanya akan diizinkan dalam satu kondisi. Jika kamu menerimanya di depan masyarakat ini dan di depan orang tuamu itu, kamu adalah ayahnya, yang tidak akan kamu lakukan. Pada ulang tahunmu yang kelima, ayahmu memberikannya kepadamu. Kamu memakainya sangat sedikit kali. Maka aku simpan dengan aman. Aku pikir putrimu akan memakainya sekarang.
Nak, lihatlah, jas manakah yang akan aku setrika untukmu? Ketika kamu menikahiku dengan pilihanmu, lalu pilih juga setelanku juga. Kamu mau pergi kemana? RSUD. Saudara Farok ada di sana. Kamu duduk. Aku perlu bicara denganmu. Setelah menikah, berikan cincin ini ke Gina. Ya, ada gelang. Kamu duduk di sini. Aku membawa mereka. Apakah itu keputusan Farok? Tidak, salah satu temanku. Halo, Apakah kamu sudah mengatur uangnya? Romaisa, apa yang terjadi padamu? Bagaimana aku bisa mengaturnya secepatnya? Timur, kita tidak punya waktu. Saya ingin terbebas dari masalah ini secepatnya. Cintaku adalah masalah bagimu sekarang. Tidak ada lagi cinta sekarang. Itu hanya masalah bagiku. Jadi lebih baik itu. Kita berdua menyingkirkan masalah ini secepatnya. Kenapa kamu jadi sangat menyebalkan? Aku sudah bilang beri aku waktu, aku akan mengatur sesuatu segera. Taimor, lakukan apa saja kecuali. Tapi tolong lakukan dengan cepat. Anda, ambil pinjaman dari suatu tempat. Atau menjual perhiasan ibuku. Kau bisa melakukan apapun kecuali melakukannya dengan gemuk, Taimor. Kamu tidak tahu. Aku tidak mampu menghadapi ibuku. Aku tidak bisa menatap matanya. Tolong, lakukan sesuatu. Berikan gelang ini padanya saat pernikahanmu. Saya akan. Sampai jumpa nanti. Pernikahan. Aku akan menceritakan apa yang telah aku dengar. Ferzana. Tapi kenapa dia mengatakan itu? Dia mungkin disalahpahami. Aku bilang itu. Aku sangat mengenal ibu dan anak ini. Dan Romaisa telah mengajari anakku juga. Bagaimana caranya kamu bertanya pada Romaisa tentang hal itu? Dia mungkin pergi ke sana dengan salah satu temannya. Dia mengatakan itu dengan percaya diri. Seolah-olah Romaisa akan menjadi ibu sungguhan. Bahasa Roma. Romaisa anakku. Bahasa Roma. Apa yang terjadi pada anakku? Bawakan obat itu. Berikan padaku, aku akan membawanya. Tekanan darahnya sangat rendah. Kamu harus menjaganya. Tidak boleh ada kelalaian dalam makan dan minum. Dalam kasus tersebut, dalam situasi ini, dalam situasi ini ibu dan anak sama-sama membutuhkan makanan yang layak. Apa? Dokter saja, Anda akan segera memulangkan kami. Tapi kita perlu mengawasinya. Jadi simpanlah uangnya, dan pergilah ke rumahmu. Anak-anakmu akan datang dari sekolah. Ya, anak-anak akan datang dari sekolah. Tapi tidak perlu untuk itu. Kamu simpan saja. Aku akan pergi sendiri. Tidak masalah. Berikan obat ini padanya secara teratur.
Kamu masuk saja dan beritahu aku. Kamu masuk ke dalam. Ibu tinggalkan aku. Di dalam, di sini. Kemarilah. Apa yang telah kamu lakukan? Ibu, Saya bertanya apa yang telah kamu lakukan. ibu, jangan pukul aku. Siapakah yang berdosa ini? Aku bertanya padamu siapa yang berdosa ini. Tidak ibu, aku tidak melakukan dosa apapun ibu. Aku mengatakan kebenaran. Aku sudah menikah. Kamu mengatakan omong kosong. Ibu, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku sudah menikah. Tolong percaya kata-kataku. Kamu diam saja. Kamu berbohong. Ibu, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak percaya padamu lagi. Biar aku perlihatkan surat-surat pernikahanku. Ibu, ini surat nikahku. Aku sudah memberitahumu, aku tidak melakukan dosa apapun. Banyak sekali proposal yang datang. Dia hanya ingin memberiku buktinya. Cinta dan menikahiku. Jika dia ingin membuktikan cintanya, lalu kenapa dia melakukannya? Tidak membawa orang tuanya ke sini. Siapa anak laki-laki itu? Saya bertanya, siapa anak laki-laki itu? Ibu. Dia adalah teman sekelasku. Lalu kenapa dia tidak mengirimkan lamaran untukmu? Itu. Dia akan datang dan berbicara denganmu sendiri. Kapan? Kapan kita akan dipermalukan? Keluar dari rumahku. Tidak ibu, tidak. Tolong maafkan aku. Ibu tolong. Keluar. Ibu, maafkan aku. Keluar dari rumah. Tidak ada ibu, tidak. Keluar dari rumahku. Ibu tidak. Tolong maafkan aku ibu, tolong beri aku maaf. Bibi, apakah kamu di sini untuk bertemu Hamid? Ya, Dia belum dipulangkan. Dia ada di Rumah Sakit Nasional Ali, kamar nomor 12. kamar nomor 12. Ya, Taimur. Hari ini adalah hari pernikahanmu. Namun kamu tidak bahagia tapi berpura-pura bahagia. Aku tidak bisa melakukan ketidakadilan sebesar itu pada Romaisa. Ambil gelang emas ini dan berikan padanya di hari pernikahanmu. Dia mengatakan itu dengan percaya diri, seolah-olah Romaisa akan menjadi ibu sungguhan. Gina Putri Farok. Pernikahanmu sudah diperbaiki dengan Taimur, putra Hamid. Apakah Anda setuju dengan hal itu? Ya, saya bersedia. Gina Putri Farok. Pernikahanmu sudah diperbaiki dengan Taimur, putra Hamid. Apakah Anda setuju dengan hal itu? Ya, saya bersedia. Apakah kamu setuju dengan hal itu? Ya, saya bersedia. मैं तुम्हारे दम से जिंदा हूँ मैं तुम्हारे दम से जिंदा हूँ Taimur putra Hamid. Pernikahanmu sudah diperbaiki dengan Gina Putri Farok. Dengan jaminan hanya 50.000 rupiah.
Apakah kamu setuju dengan hal itu? Beritahu anakku. Ya, saya bersedia. Taimur Putra Hamid, pernikahanmu sudah diperbaiki dengan Gina, Putri Farok. Dengan jaminan hanya Rp50.000. Apakah kamu setuju dengan hal itu? Ya, saya bersedia. Apakah kamu setuju? Aku pikir mencintaimu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku, yang dampaknya harus aku tanggung sepanjang hidupku. Ya, saya bersedia. Selamat. Anakku, aku sedang mengharapkan ketaatan yang sama darimu. Menurutku kita harus pergi sekarang. Ya, aku panggil supirnya. Cukup, Ibu. Cukup, Ibu. Aku tidak bisa berjalan lagi. Apa kabarmu? Saya baik-baik saja. Apa yang kamu lakukan di sini? Datang untuk menemui dokter. Aku melihat Romaisa. Dia sedang jalan-jalan dengan seorang anak laki-laki. Saya akan mengatakan bahwa menikahkannya tepat waktu. Semoga tidak terjadi penderitaan yang kau berikan kepada ayah. Dia juga memberimu rasa sakit yang sama. Aku tidak akan menjadi halangan dalam perjalanan dari kebahagiaan anakku. किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना।
Terima kasih Tuhan, bahwa semuanya terjadi dengan cara yang baik. Apa kabar Saudara Hamid? Ya, saya baik-baik saja. Dengan hormat, Nona, saya tidak bisa mengenali kamu. Saya ibu dari Romaisa. Romaisa siapa? Istri anakmu. Dan menantu perempuanmu. Bahasa Kiswar, berikan aku segelas dari air, tolong. Dengarkan Nona. Anak saya sudah menikah di rumah sakit ini, dan dia. Nama istri bukan Romaisa. Saya sudah membawa surat nikah mereka bersama saya. Mereka berdua belajar bersama. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Anak saya tidak bisa melakukan ini. Dan kalau dia telah melakukan hal seperti ini, maka kita tidak menerima pernikahan itu. Jangan bilang itu. Anakmu mencintai putriku dan dia menikahinya. Anakku hanya mencintai istrinya sendiri, yang telah dipilihkan oleh orang tuanya untuknya. Omong kosong apa yang kamu katakan? Anakku tidak bisa melakukan itu. Jangan lakukan itu. Demi Tuhan, jangan lakukan itu. Ini adalah bukti kesucian putriku. Jangan lakukan itu. Putriku akan menjadi seorang ibu. Dia akan hancur. Saya tidak menerima surat nikah itu. Semuanya berjalan dengan baik. Ya, atas karunia Tuhan. Semua orang tampak bahagia di sana. Berikan aku kunci mobilnya. Aku tidak memilikinya. Apa yang kamu katakan? Aku sudah memberikannya padamu. Aku pikir kamu lupa menaruhnya di kamar. Iya, mungkin saja. Aku akan memeriksanya di sana. Aku akan menunggumu. Oke. Anakmu tidak berbuat baik pada putriku, saudaraku. Apa? Kuncinya ada padaku. Aku harus memberitahunya saat menelepon. Ya, apa? Kamu datang. Kuncinya sudah ada di tasku. Aku sudah mengatakan itu. Oke. Putri saya akan menjadi ibu dari anak laki-laki Anda. Aku tidak mengerti mengapa kamu menaruhnya. Dosa putrimu pada anakku seperti ini. Bangun. Ibu, Bangun. ibu. Ibu, itu di sana. Dia telah menikah dengan gadis itu dan dia pergi dengan dia di depan mataku. Bangunlah anakku. Ibu, dia sudah menikah. Dia telah meninggalkan aku, ibu. Berhenti menangis. Ayo pergi bersamaku, anakku. किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना।
Jadi kamu tahu tentang itu. Itulah mengapa kamu ingin Taimur menikah secepat mungkin. Itulah sebabnya Taimur saya tampak terganggu sepanjang waktu. Ya. Bahasa Kiswah. Rahasia ini harus tetap menjadi rahasia selamanya. Masuklah anak-anakku. Datang. Datang. Kalian berdua segar. Lalu kita akan makan bersama. Tidak seperti kakak ipar ini. Pertama minta abang kasih duit ke aku. Sungguh. Dia benar. Apakah ini saat yang tepat untuk kebodohan ini? Apa yang terjadi padamu, anakku? Dia adalah adikmu. Dan ritual kecil ini selalu terjadi. Maaf. Ambillah itu. Terima kasih. Pergi dan menjadi segar. Syukurlah semuanya terjadi dengan baik. Dengan kasih karunia Tuhan. Maafkan aku, Ibu. Maafkan aku. Anak saya. Ketika seseorang jatuh cinta pada seseorang, kemudian dia menjadi sangat bahagia dan merasa bebas. Dan tidak menyadari konsekuensinya. Dia tidak peduli dengan siapapun. Tapi dalam hidupmu, kamu sudah memiliki kesepian dan kekosongan seperti itu ada di dalam dirimu. Kehidupan dari masa kecilmu. Bahwa siapapun bisa menyesatkan dan menipu Anda. Anak saya memiliki sedikit keberanian. Aku hanya bisa hidup dengan melihatmu bahagia.